Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah buku yang berjudul 10 Sahabat Nabi Dijamin Surga yang diterbitkan Pustaka Imam Asy-Syafi'i karya Muhammad Ahmad Isa. Di sini saya akan menceritakan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidullah, di mana nama nasabnya adalah Thalhah bin Ubaidullah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Malik bin Anadir bin Kinah Al-Quraisy Al-Makki. Thalhah bin Ubaidullah adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin surga karena kedermawanan dan kebaikan hatinya. Thalhah bin Ubaidullah juga salah satu seorang sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Para ulama sepakat bahwa Thalhah bin Ubaidullah tidak ikut dalam perang Badar dikarenakan dia ditugaskan untuk memata-matai khilafah dagang Quraisy ke Syam. Namun hal tersebut membuat Thalhah bin Ubaidullah sangat sedih. Tapi Rasulullah SAW memberikan ghanimah atau harta rampasan perang atau sebagai upah untuk Thalhah bin Ubaidullah. Diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, "Aujaba Thalhah, Thalhah pasti akan mendapatkannya." Maksudnya di sini, Thalhah bin Ubaidullah pasti mendapatkan surga dikarenakan perlindungan dan kepeduliannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala pada saat itu dia membungkukkan badannya, lalu dan mengatakan kepada Rasulullah, "Naiklah di atas punggungnya." Banyak sekali keistimewaan Thalhah bin Ubaidullah ini. Namun di sini saya akan menceritakan beberapa saja dari biografinya. Yang pertama yaitu jihad dan ketabahan. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengisahkan saat terjadi perang Uhud dan kaum muslimin mundur, Rasulullah SAW berada di tengah-tengah 12 sahabat Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah bertanya, siapakah yang akan melawan kaum itu? Lalu Thalhah berkata, "Aku." Nabi menjawab, "Tetaplah kau pada tempatmu itu." Kemudian seorang laki-laki berdiri, seraya berkata, "Aku." Maka Nabi Muhammad mengatakan iya. Lalu seorang laki-laki tadi berperang hingga gugur melawan kaum tersebut. Dialog itu terus terjadi hingga tinggallah Thalhah dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi kemudian mengulangi pertanyaannya lagi, siapakah yang akan melawan kaum musyrikin itu? Lalu Thalhah berkata, "Aku." Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan iya. Thalhah pun melawan 11 orang kaum musyrikin hingga tertebaslah jari jemarinya. Seraya dia berkata, "Aduh." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Andai kata pada saat itu engkau mengatakan Bismillah, niscaya para malaikat akan bersamamu dan orang-orang akan melihatnya." Yang kedua yaitu kedermawanan dan kebaikan. Dari Musa bin Thalhah, dari ayahnya, dia menuturkan Thalhah bin Ubaidullah pernah memperoleh harta sebesar 700.000 dinar dari Hadramaut. Hadramaut itu ialah harta yang diperoleh dari rampasan perang. Sepanjang malam dia gelisah karena harta tersebut. Kemudian dia tidak bisa tidur karena memikirkan hartanya tersebut. Lalu istrinya bertanya, "Apa yang membuatmu gelisah?" Lalu Thalhah menjawab, "Mau kuapakan hartaku yang sebanyak ini?" Lalu istrinya memberikan pesan kepadanya, "Pikirkanlah posisimu di antara sahabat-sahabatmu. Kemudian pada pagi hari berikanlah harta-hartamu ini kepada para sahabat-sahabatmu." Kemudian keesokan harinya Thalhah pun memberikan beberapa harta-hartanya kepada para sahabat-sahabatnya, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Banyak sekali kedermawanan dan kebaikan yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidullah ini. Untuk itu
perlu kita teladani dan perlu kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Hingga pada akhirnya Thalha bin Ubaidillah gugur pada perang Jamal pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 10 Jumadil Akhir 36 Hijriah. Sejarawan mengatakan bahwa yang membunuh Thalha adalah Marwan Al-Hakam. Kemudian jenazahnya diwafatkan di Basrah. Dia wafat pada usia 60 atau 62 atau 64 tahun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari keistimewaan dan keteladanan dari seorang Thalha bin Ubaidillah. Semoga kita dapat mengamalkan perilaku kebaikan dan kedermawanan dari seorang Thalha bin Ubaidillah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.